Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus dimanapun kalian berada, apapun gereja kalian. Yuk, kita hari ini mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh ya, izinkan kakak untuk menyapa juga teman-teman sekolah minggu dari gereja Batakaro Protestan, terkhususnya lagi dari gereja Batakaro Protestan Runggun Tanjung Priuk, kelas kecil sampai kelas tanggung. Apa kabarnya kalian semua? Baik? Sehat ya? Oke, sampai hari ini kita tetap memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun secara online, tapi hati kita tetap sukacita loh untuk memuji Tuhan ya. Yuk, hari ini kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mulai dengan lagu pertama, Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Lagu ini lagu lama loh adik-adik, tapi kakak suka dengan lagu ini karena mengingatkan kakak, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi satu yang tetap kekal untuk selamanya. Apa? Kasih Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyi lagu ini sambil bersukacita, penuh semangat ya. Tepuk tangan semuanya. Bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nyanyi lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, kita mau angkat lagi lagu pujian kita. Kita mau bangkit berdiri semua, adik-adik yang di rumah. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi, kita mau bilang, bila roh Allah ada di dalamku. Oke, kita nyanyi sama-sama ya.
seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita angkat ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi yuk, dengan penuh semangat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, adik-adik yang di rumah boleh duduk. Ya, sekarang saatnya kita mau berdoa pembukaan. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang pelihara kehidupan kami sampai hari ini dengan begitu indahnya. Sampai hari ini kami semuanya sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang pelihara papa dan mama dan seluruh keluarga kami dengan begitu baik. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena sampai hari ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, walaupun secara online. Tapi kami senang Tuhan, kami bersuka cita. Berkati kami hari ini Tuhan, agar ibadah kami berjalan dengan baik dari awal sampai kesudahannya. Nama Tuhan tetap dimuliakan, nama Tuhan tetap diagungkan. Biarlah Tuhan Yesus tetap senang melihat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau bilang bagaikan bejana, supaya bejana hidup kita tetap diisi dengan firman Tuhan.
kita angkat pujian ini, semuanya adik-adik boleh duduk dalam sikap berdoa di hadapan Tuhan ya. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus dalam sikap berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kita boleh renungkan firman Tuhan, tapi kita juga boleh merenungkan lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa, lalu kita sudah bernyanyi kembali. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun secara online. Ini waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, agar kami tetap berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Kami bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, berbuah,
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah dari awal sampai firman Tuhan selesai, kami boleh duduk tenang, kami boleh mendengarkan dengan baik. Sembunyikan kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menguasai dirinya, sehingga apa yang diberitakan kakak kami itu adalah pesan dari Tuhan Yesus untuk kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang kekasih, hari ini kita mau buka firman Tuhan. Semuanya buka Alkitab ya, bukan handphone suci, bukan handphone kudus, bukan laptop suci, bukan laptop kudus, tapi Alkitab. Udah semua? Buka Alkitabnya? Oke, kita mau buka dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Siapa yang udah dapat? Ya, yang udah dapat, duduk tenang. Kita tunggu teman-teman kita yang belum membukanya. Yuk, kakak tunggu 1 menit ya. Semuanya buka. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 11. Kakak tunggu ya, 1 menit. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Sudah dapat? Oke, pintar semua. Kita baca sama-sama ya. Kakak dari sini, adik-adik membaca mengikuti kakak dari rumah. Kita baca sama-sama. Judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah itu tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah." Oke, adik-adik, hari ini kita sudah baca tadi dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 11. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi tema kita hari ini ceritanya adalah iman yang bertumbuh. Iya kan? Nah, sebelum kakak lanjutkan cerita, kakak mau kasih tahu. Ayat hafalannya adalah Kolose 2 ayat 7. Yuk, dicatat ya. Kolose 2 ayat 7. Sudah catat semua ya? Kakak ulang sekali lagi. Kolose 2 ayat 7. Sudah ya? Oke. Kita sekarang mau melanjutkan cerita kita. Kakak mau tanya dong. Artinya menabur itu apa ya? Siapa yang pernah kalau pulang kampung
ikut bulang, ikut tigan, ikut biring, ikut karo, ikut nangin, ikut ribu, dan semuanya pergi ke kebun atau pergi ke sawah. Siapa yang pernah ikut? Ya, pasti ikut semua ya. Yang sudah bisa mandiri. Ya kan? Nah, artinya menabur itu apa sih ya? Kakak mau tahu dulu, adik-adik ada yang tahu nggak ya arti menabur? Apa? Ya, arti menabur itu adalah menanam, menyebarkan benih atau menyebarkan bibit. Misalkan kita mau tanam sayur wortel, kita harus punya bibit sayur wortel. Kita sebarkan, kita tanam. Misalkan ada lagi yang mau tanam tomat, berarti bibitnya adalah bibit tomat. Kita sebarkan, kita tanam baik-baik. Ya. Nah, kakak kemarin bikin juga percontohan. Ya, karena gereja kita tidak boleh kotor, jadi hasilnya kakak foto. Biar adik-adik bisa lihat. Nah, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Siapa yang tahu? Hayo. Yang udah sekolah, yang udah bisa mengenal tanaman, pasti tahu ini apa. Apa ini? Hah? Kacang kedelai? Kacang polong? Enggak ah. Siapa yang tahu dia? Apa ini? Ya, ini adalah kacang hijau. Wah, banyak kacang hijaunya ya? Nggak terhitung. Ya, dari kacang hijau ini kakak coba membuat sebuah percobaan. Nah, ini dia. Dari kacang hijau, kakak tanam di sebuah gelas aqua, kemudian ada kapas basah, kakak celupin. Kakak celupin di situ beberapa butir. Nah, setelah beberapa hari, ya kakak simpan, kakak siram, kakak simpan, kakak siram. Akhirnya jadi deh, ya kan? Tumbuh dia mulai ada tunas-tunasnya. Tuh lihat, bisa dilihat ya, ada tunas-tunasnya tuh. Ada warna-warnanya, iya kan? Dia mulai bertumbuh, dan bertumbuh. Nah, setelah beberapa hari kemudian jadilah. Wah, ada yang panjang rupanya. Ya, dia sudah terlihat apa ini? Sudah terlihat apa? Ini sayur apa nih yang panjang ini? Sayur apa? Ya, sayur toge. Ya, pintar. Dia sudah mulai tumbuh dengan besar. Dia sudah mulai tumbuh dengan tunas-tunas yang semakin besar. Nah, akhirnya setelah beberapa hari kakak tanam, setelah beberapa hari kakak simpan, kakak siram, tumbuh dan tumbuh dan tumbuh, jadilah. Nah, ini dia. Nah, ini apa? Sayur toge. Siapa yang gak suka makan sayur? Siapa yang gak suka makan sayur? Ya, siapa yang gak suka makan sayur? Awas loh, yang tidak suka makan sayur, badannya kering. Gak bisa tumbuh tinggi banget. Nanti jadi kecil. Ya, nah kalau dikasih mama sayur, harus dimakan. Mama juga capek. Mama kerja, papa kerja, buat cari makan. Biar kalian semua jadi anak yang sehat. Nah, apa hubungannya Kak
cerita kita hari ini tentang seorang penabur. Terus kakak kasih tadi gambar tumbuh-tumbuhan toge dengan tema kita hari ini dengan tema iman yang bertumbuh. Apakah hubungannya? Hubungannya di mana dong, Kak? Nah, kakak mau kasih tahu. Tadi perumpamaan tentang penabur ada berapa tadi? Ya, tadi ada berapa? Ada 4. Ya, yang satu dia menanam di mana? Di pinggir jalan dia tanam. Ya, di pinggir jalan mana bisa? Kan orang jalan-jalan terus ya, hilir mudik. Yang ke sana, terus balik lagi ke sana, balik lagi ke sini. Akhirnya apa? Diinjek orang. Tumbuh enggak? Tidak. Iya kan? Nah, yang kedua, dia tanam di tempat yang berbatu-batu. Ya, di sini batu, di sini batu, di sini batu, di sini batu, di mana-mana batu. Ya, batu itu kalau kita siram cepat kering adik-adik. Jadi kalau dia ditanam di batu-batuan, percuma disiram. Dia akan langsung kering. Kemudian setelah kering apa? Dia akan layu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga tadi ditanam di mana? Nah, yang ketiga ini dia menanam di semak-semak duri. Ya, di mana-mana semak duri. Di sini semak duri. Aduh, aku nggak bisa bergerak ini. Aduh, di sini semak duri. Di sini kiriku semak duri. Di depanku semak duri. Di belakangku semak duri. Aduh, aku nggak bisa bertumbuh. Dia nggak bisa bertumbuh. Gimana mau dia bertumbuh? Ayo, coba siapa yang di sini kalau misalkan di samping kirinya ada sesuatu, di samping kanannya ada sesuatu, depannya ada sesuatu, belakangnya ada sesuatu, bisa bergerak nggak? Tidak. Ya. Nah, tapi penabur yang nomor 4, penabur yang top. Penabur yang pinter. Penabur yang punya akal. Dia tanam di mana? Dia tanam di tanah yang baik. Dia tanam di tanah yang subur. Yang bisa disiram, ya bisa dikasih pupuk. Akhirnya, tadi dia bilang apa? Menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi adik-adik, cerita kita hari ini, adik-adik harus punya iman yang bertumbuh, dan bertumbuh. Tapi caranya gimana, Kak? Aku tahu aku bertumbuh. Adik-adik kalau mau imannya bertumbuh, nggak susah. Ya, ayo sama-sama dengan kakak juga. Kakak bukan orang yang sempurna, tapi kakak juga terus belajar, dan belajar. Belajar dari mana ya? Belajar dari firman Tuhan. Ya, belajar dari Alkitab. Ya, nah kita sama-sama harus punya saat teduh. Harus pinter berdoa, ya. Kita harus tetap memuji Tuhan. Tapi kan Kak, sekarang kan corona di mana-mana. Kata mama aja nggak boleh keluar. Kata papa nggak boleh keluar. Mana bisa aku beli buku saat teduhku, Kak? Mana bisa aku membaca firman Tuhan kalau nggak ada buku panduannya? Adik-adik jangan khawatir. Semua kalian pasti punya handphone. Iya kan? Minta mama sama papa. Ma, pa, cari kata kakak di Google. Ada renungan, air hidup, atau renungan harian buat anak-anak. Kalian mau tanggal berapa? Misalkan kalian mau tanggal 25 November. Cari di situ. Renungan harian anak-anak 25 November 2020. Minta mama bantu. Minta papa bantu.
Pasti mereka mau kok. Atau minta Biring bantu, kalau Biring masih bisa. Atau minta Nenek Tigen bantu atau Bulang bantu, kalau Bulang masih sehat. Ya, Kak, tapi kan kalau pagi aku kan bangun terus pergi sekolah. Terus siang pulang les. Terus nanti sore udah capek. Adik-adik, kalau mau belajar, kalau ada kemauan, pasti Tuhan kasih jalan. Adik-adik bisa merenungkan firman Tuhan sebelum tidur. Sambil mengucap syukur sama Tuhan. Hari itu kita sudah diberkati Tuhan. Ya, Tuhan sudah kasih kita yang terbaik dalam hidup kita. Emang gak dilarang Kak merenungkan firman Tuhan malam-malam? Ingat firman Tuhan? Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Nah, gak ada, Tuhan tuh gak pernah marah, gak pernah melarang. Bahkan kita setiap saat disuruh apa? Disuruh merenungkan firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Oke, siap semua ya menjadi anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam iman. Supaya apa? Pertumbuhan iman kalian itu jangan cuma segini aja. Kalau bisa tinggi dan tinggi terus. Ya, sampai kalian nanti remaja. Sampai kalian nanti jadi permata. Kalian punya iman yang kuat. Kalian punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Biar godaan apapun dari teman-teman, kalian tetap bilang, I love Jesus. Ya kan? Aku sayang Tuhan Yesus. Iman kalian pasti bertumbuh. Oke? Semua mau ya bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dalam iman percaya dan iman pengharapan yang kuat. Yuk, semuanya tutup Alkitabnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, agar apa yang disampaikan kakak kami melalui firman Tuhan hari ini, semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau bertumbuh Tuhan, dalam iman, pengharapan, dan iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Sampai kami nanti dewasa, kami tetap mengikut Tuhan, kami tetap punya iman yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, dan yang mau menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami datang berdoa, mengucap syukur, haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Sambil persembahan kita jalankan, kita berikan, kita mau angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau angkat ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih,
bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita nyanyi sama-sama sekali lagi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ya, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Siapa yang mau didoakan? Oh iya, kita ingat teman kita Nesia ya. Kita mau berdoa supaya Nesia dan seluruh keluarganya, papa mama, tetap dikuatkan, tetap sehat di dalam Tuhan. Ya, kita mau berdoa. Kita bawa Nesia dan adik kembarnya supaya tetap sehat ya sayang ya. Oke, juga Nesia yang pada saat ini melihat di televisi, melihat di YouTube, jangan putus asa ya sayang ya. Tetap semangat, tetap minta kesehatan sama Tuhan. Tuhan sehatkan Nesia, Tuhan sehatkan adik kembar, Tuhan sehatkan papa mama. Oke, Nesia juga dijamah Tuhan, tetap sehat, tetap semangat sekolah. Kita berdoa, kita lipat tangan kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Mari berkati Bapa, apa yang disampaikan kakak kami, agar kami terus bertumbuh dan iman kami tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan yang memberkati, agar persembahan ini juga dapat memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati terus kami, berkati terus Papa dan Mama, agar mereka juga tetap bersemangat untuk bekerja, walaupun dari rumah. Biarlah kiranya berkat Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami ingat akan teman kami, adik kami, sahabat kami, saudara kami, Nesia Beruginting, adik kembarnya Tuhan. Mari Tuhan, berikan dia selalu kesehatan. Berikan dia juga kekuatan Tuhan.
Berkati obat yang harus dia makan. Berkati setiap perawatan intensif yang harus dia jalani Tuhan. Agar kiranya Neisha dan adik kembar bisa sehat kembali. Bisa kembali ke sekolah walaupun secara online. Papa dan Mama Neisha, Tuhan juga kuatkan agar mereka tetap teguh dan mereka tetap bersatu hati untuk menjaga kesehatan seluruh keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapak. Berkati kakak sekolah minggu kami yang ada di GBKP Tanjung Priuk. Juga kakak sekolah minggu kami dimanapun Tuhan. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu. Berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan. Agar mereka dapat terus bersemangat, membimbing kami, mengajari kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah Tuhan, 1 minggu ke depan, secara online kami harus sekolah. Tuhan memberkati, memberikan kami semangat, agar kami dapat mengikuti pelajaran-pelajaran kami dengan baik. Khususnya untuk adik-adik kami yang duduk di kelas 6 SD, di kelas 3 SMP, dan di kelas 3 SMA. Tuhan persiapkan mereka sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian-ujian yang akan dihadapi mereka pada tahun yang akan datang. Agar mereka bisa lulus Tuhan dengan nilai yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami dan tetap memberikan kami kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami datang berdoa, mengucap syukur di dalam satu nama yang indah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa, tetap pakai masker, cuci tangan yang bersih dengan sabun, makan makanan yang bergizi, atur jam istirahat. Supaya kita tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya yang cantik dan ganteng. Tuhan memberkati. Bye-bye.